Ya, tes 1 2. Tes. Ya. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah kembali pada Minggu 2 Juni 2024. Bagi yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti. Kita datang kepada Tuhan, kita bagi berdiri. Kita angkat nyanyian arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Nanti saudara pendeta muda Darsipan doa pembuka. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada siang hari ini
Kau yang berhadirat di tengah-tengah kami, berikan kekuatan bagi kehidupan kami untuk melakukan ibadah ini, karena ketika kami mengandalkan kekuatan kami tidak sanggup. Karena Roh-Mu saja Tuhan yang bisa membuat kami bisa berdiri sampai saat ini, sampai bisa kami beribadah kepadamu. Dan berikan pada kami Tuhan perhatian khusus kepada firman-Mu. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu yang memimpin dari awal dengan sampai pada akhirnya. Kau yang urapi dengan Roh-Mu Tuhan, berikan hikmat dan wahyu. Dan juga Tuhan berikan pada kami pengertian dan bukakanlah setiap hati kami. Puji-pujian dan penyembahan kami kiranya naik ke hadapan-Mu seperti asap dupa yang berbau harum demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama-sama kami menolaknya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini dan Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami berkumpul memuji-Mu. Api Pantekosta kupunya. Ya. Kita berdiri. Api Pantekosta kupunya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta kupunya, ku biarkan menyala. Selamanya. Api Pantekosta kupunya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta kupunya, ku biarkan menyala. Selamanya. Api Pantekosta kupunya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta kupunya, ku biarkan menyala. Selamanya. Silakan. Api Pantekosta itulah Roh Kudus harus menyala dalam diri kita, membuat kita berkobar-kobar, ya, semangat beribadah, melayani Tuhan. Curahan Roh Kudus.
bangsa bersorak, kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Kau tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Kau tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Semua bangsa. semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita ganti nyanyian kita. Roh Kudus datanglah. bagi berdiri. Lembah yang curam
yang gentar hiburlah, lembah yang curam, jalan licin dan terjal, Roh Kudus pimpinlah. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tibalah waktunya bagi kami untuk belajar berdiam diri seperti Maria di bawah kaki Tuhan, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menerima kehadiran kami, memulihkan jiwa kami, dan memberikan ketenangan kepada kami, kekuatan baru, supaya kami menang dan menang dalam tiap pergumulan selama kami di dunia ini. Biarlah roh dan firman-Mu menggarap kami, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Kristus sebagai kepala mempelai pria surga. Kami sidang jemaat-Mu sebagai tubuh yang Kau kasihi Tuhan. Itu sebabnya kami percayakan seluruh rangkaian acara ini, dari pemberitaan firman sampai pada selesai, kami mengangkat tangan menyembah padamu Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang hadir dalam ibadah hari ini Minggu Juni 2024. Kita sudah memasuki pertengahan tahun. Ya, bagi yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti di tempat ini. Tiba waktunya kita buka kitab suci kita dari kitab Yesaya 59 ayat 21, yaitu mengenai perjanjian Allah dengan umatnya. Ya, Yesaya 59 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. ya, Firman inilah Tuhan. perjanjianku dengan mereka, dengan kita. Ya, dulu ditujukan pada Israel, tapi sekarang Israel rohani itu adalah kita, sebab Israel sampai sekarang ini belum percaya Yesus. Sampai hari ini Israel menolak. Lahirnya ditolak, hidupnya ditolak. Ya, karena penolakan mereka kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa kafir. Ya, jadi jangan sakit hati kalau disebut kafir. Memang kita ini kafir. Ya, terus Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. ya, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanmu yang kau taruh di mulut. Jadi mulut itu harus ada firman. Harus ada apa? Firman. Untuk diucapkan. Untuk apa? Diucapkan. Ya, terus Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. ya, tidak meninggalkan mulutmu dan mulut keturunan. Ya, berarti sampai anak cucu kita. Amin. Harus tahu firman. Ingat, hidup itu percobaannya banyak. Hidup itu banyak pencobaan. Yesus pun dicoba, apalagi manusia, ya kan? Tapi dia menang. Dia menang.
kemenangannya Dia berikan kepada kita supaya kita pun menang. Syarat masuk surga harus menang. Apa syarat masuk surga? Menang. Yang kalah tidak ada tempatnya di surga, di neraka tempatnya. Makanya harus menang. Siapa menang akan diberikan hak atas pohon-pohon kehidupan, minum air kehidupan, ya. Nanti banyak kata menang, ya. Terus, udah. Dari sekarang sampai selama-lamanya firman Tuhan. Iya. Jadi, adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Ini perjanjian Tuhan dengan kita, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, ya, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh di dalam mulut. Ya, Rohku yang menghinggapi engkau. Hinggap itu, ingat waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun berlembaga seperti merpati, hinggap kepada Tuhan Yesus. Nah, sejak saat itu Yesus penuh Roh Kudus. Amin. Jadi kita pun harus penuh Roh Kudus. Amin. Nah, tingkatannya itu pertama diurapi. Pertama apa? Diurapi. Ya, jadi tiap orang harus diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Pertama apa tadi? Diurapi. Ya, setelah diurapi, ya, itu kemudian dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhkan. Nanti sudah penuh Roh Kudus baru berbuah-buah. Berbuah-buah sampai buahnya permanen. Permanen. Terus berbuah. Terus berbuah. Kalau orang nanam anggur yang diambil apanya? Buahnya. Nanam pisang? Buahnya. Ya. Pernah Tuhan Yesus, ya, lapar. Lapar. Pernah lapar? Kalau orang lapar, pengen makan. Dia lapar, dia melihat pohon ara, dia cari pohon ara itu tidak ada buah. Bagaimana kalau kita lapar, lalu kita tidak ketemu makanan? Lapar. Cari lagi sampai ketemu makan. Ya. Akhirnya pohon ara ini langsung garing dari ujung sampai akar-akarnya kering. Tidak berbuah lagi. Jadi harus berbuah. Harus apa? Berbuah. Tadi pertama itu diurapi oleh Roh Kudus. Di apa? Diurapi. Setelah diurapi, apa? Dipenuhi Roh Kudus. Setelah penuh, berbuah Roh Kudus. Buahnya permanen. Amin. Masih ingat buah-buah roh? Boleh? Galati berapa tuh? Galati 5. Hafal gini. Ya, Galati 5. Boleh. Galati pasal yang kelima mengenai, ya, buah-buah roh.
Ya, ayat berapa tuh? Ayat? Ya, 22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, kasih. Yang pertama apa? Kasih. Kasih. Enak ya kalau ada kasih ya. Lawan kata kasih apa itu? Benci, dengki. I hate you. Aku tidak suka padamu. Tapi kalau disebut I love you. Ya, aku cinta padamu. Tapi jangan sembarang orang dibilang begitu. Kalau saya sebut nanti bukan kepada istri saya, wah bahaya. Ya. Tapi memang harus berulang-ulang. Suami mengatakan kepada istrinya. Amin. Nah, aku cinta padamu. Terus perhatikan. Sukacita. Ya, sukacita. Jadi dalam Alkitab terjemah Lamai disebut sukacita dari Tuhan itulah kuat kita. Kita kuat kalau ada sukacita. Jadi harus bersukacita. Kenapa bersukacita? Bersukacitalah karena namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Enak ya kalau sudah ditulis namanya dalam kitab kehidupan. Gimana? Sudah ditulis namanya nih? Amin. Sudah ditulis namanya? Amin. Ya, kalau sudah ditulis jangan sampai terhapus. Jangan sampai terhapus. Kalau terhapus gak mungkin diulang lagi ditulis. Ya, ingat Israel keluar dari Mesir dihitung. Tapi mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Lembu emas. Ya, lembu emas, mengkilap ya, emas mengkilap. Memang daya tariknya hebat. Ya, kalau umpamanya lembunya dari batu, mau disembah di emas. Ya, daya tariknya. Ya, disembah. Padahal hukum Taurat berkata, jangan membuat patung kalau untuk disembah. Jangan membuat patung untuk disembah. Akhirnya mereka sembah. Ya, mereka berdosa kepada Tuhan. Berdosa. Akhirnya generasi lama umur 20 tahun ke atas itu batal. Tidak sampai ke negeri perjanjian. Hanya Joshua dan Kaleb. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah generasi baru. Generasi baru. Mati dulu semua. Pemberontak. Tuhan tidak pusing. Kalau kamu gak mau masuk surga ya udah diganti sama yang lain. Kalau kita tidak mau masuk surga diganti sama yang lain. Makanya ke Tuhan jangan jual-jual mahal. Berapa sih harganya kita sih kok jual-jual mahal ya? Berapa sih harganya manusia? Nggak ada harga. Iya kan? Siapa saudara mau beli saudara? Ada yang mau beli saudara? Makanya ada saudara. Ya, gratis pun nggak ada orang berlutut itu ada gratis. Nggak ada orang. Mau nerima saudara gratis. Boro-boro ngurusin lu, gua pusing. Harus kasih makan. Sarapan pagi, makan siang. Belum lagi tidurnya, ya kan? Ya. Tapi Tuhan itu menghargai kita. Amin. Dia menghargai kita senilai darahnya. Amin. Senilai darah. Kamu telah dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Kita dibeli dengan apa? Dengan darah. Jadi kita itu mahal di hadapan Tuhan. Amin. Kalau orang tidak menghargai kita, Tuhan menghargai saudara.
Amin. Karena Tuhan ingat darahnya yang tercurah di Gunung Golgota menebus kita. Ditebus artinya dibeli. Ya, dibeli. Seperti yang sudah tergadai. Pernah saudara nggak gadaikan motornya? Atau rumahnya? Digadaikan, ya kan? Saat digadaikan ya itu yang punya. Ya kan? Nah, kalau tidak mampu menebusnya, udah. Ada jangka waktunya jadi miliknya dia. Ya, jadi kita bersyukur. Kita ini sebenarnya nggak ada harganya. Nggak ada apa? Harganya. Nggak ada harganya manusia itu. Ya, tidak ada harganya. Tapi Tuhan menghargai kita. Ya. Dengan rela mati bagi kita karena dosa kita. Jadi korban Kristus itu menebus kita dari dosa. Ya. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes 3 boleh ya. Ini kita asing lagi. Ya. Yohanes 3. Ini karena kasih ya. Boleh 14 mulai. Nah. Ini Musa meninggikan ular di padang gurun. Kenapa? Karena orang Israel berbuat dosa. Dipatuk sama apa? Ular tedung. Kenapa? Mereka memberontak kepada Tuhan. Ya, memberontak kepada Tuhan. Lalu dipatuk. Udah banyak yang mati. Begitu dipatuk, racunnya masuk. Racun itu masuk ke otak. Udah masuk ke otak, udah selesai. Apalagi masuk ke hati. Nyatu dengan darah, matilah orang itu. Bisa ngerti? Ya, perhatikan. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Iya. Musa meninggikan ular di padang gurun. Ini sedang dipatok nih orang-orang ini. Karena bersungut-sungut. Ngomel. Ya, menyesal keluar dari Mesir. Padahal di Mesir mereka itu budak. Kerja nggak diupahin. Hanya tenaganya diperas. Tenaganya diperas. Kalau mereka kasih makan. Ya, kerja paksa. Kerja rodi. Terus perhatikan. Ya, perhatikan. Ulangi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, anak manusia itu Tuhan Yesus menjadi manusia. Ya, Allah bisa menjadi manusia, tapi manusia tidak bisa menjadi Allah. Bisa nggak manusia menjadi Allah? Ya nggak bisa. Tapi Allah bisa menjadi manusia seperti kita ini, sama seperti kita ini. Ya, terus perhatikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berapa lama dapat hidup? Kekal. Jadi apa artinya kekal ya? Tidak ada batas waktunya. Amin. Jadi begitu kita percaya Yesus, dalam diri saudara sudah ada hidup yang kekal. Amin. Kalaupun mati masuk surga. Amin. Nah, itu namanya hidup kekal. Terus perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang apa dikasih? Tunggal. Berarti cuman punya satu. Seadanya dia punya anak 10, dikasih 1, masih sisa berapa lagi? 9. Kalau 9 dikasih 1, masih ada 8. Kalau 8 dikasih 1, 7. Kalau 7 dikasih 1, 6. Kalau 6 dikasih 1, 5. Masih ada 5 lagi ya. Kalau 5 dikasih 1, 4. Masih punya 4 lah. Kalau 4 dikasih 1, kalau 3 dikasih 1, kalau 2 dikasih 1, kalau 1 dikasih yang 1 ini, habis, tidak punya lagi. Jadi
anak ini tadi di pangkuan. Di pangkuan Bapak. Anak satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Tapi dilepas dari pangkuannya. Diberikan kepada manusia yang berdosa. Rela mati di atas kayu salib. Menghapus dosa isi dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kita percaya pada Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal. Tugas kita adalah mengerjakan keselamatan sampai sempurna. Nah ini namanya kemah suci. Nah ini kemah suci. Sama dengan kemah suci. Nah ini namanya halaman. Nah ini halaman. Nah, ini ruang suci, ruang maha kudus. Nah, jadi selama 40 tahun Israel itu Allah berkemah di kemah suci. Dia berdiam di situ dalam tiang awan, tiang api. Kemudian kalau dia pindah, tiang apinya pindah. Nah, kalau tiang awannya waktu siang pindah, ya pindah. Jadi mengikuti geraknya tiang awan, tiang api. Nah, sudah. Kemudian kalau umpamanya tiang api itu lama, terkadang di satu tempat dia lama. Tapi terkadang sebab jadi mereka harus mengikuti geraknya. Perjalanan kemah suci yang dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ada kalanya lama, ada kalanya sebentar. Ya. Nah, tiang awan dan tiang api itu untuk kita sekarang adalah firman Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, tapi aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan mengutus roh penolong yang lain, Roh Kudus, untuk menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Bisa mengerti? Roh inilah yang akan menyertai kita. Bukan saja hanya kita diurapi sampai kita nanti penuh dengan Roh Kudus. Amin. Sampai apa? Penuh. Dan roh itu permanen. Permanen artinya tinggal tetap. Pertama orang tadi di apa? Diurapi. Setelah itu dipenuhi. Ya. Nanti sampai permanen. Tinggal tetap dalam diri kita. Ya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus penuh Roh Kudus. Ya, ada seorang namanya Nikodemus, guru, pengajar orang Yahudi. Ya, dikira dia sudah bisa masuk surga, tapi belum. Boleh, Yohanes 3 ayat 1, perhatikan. Ya. Yohanes 3 ayat 1. Yohanes 3 ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, orang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi. Terus ia datang pada waktu malam. Pada waktu kapan? Waktu malam. Kalau siang-siang nanti dilihat muridnya malu. Makanya datang waktu malam, pribadi. Ya, terus perhatikan. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya, dia tahu Yesus itu guru yang diutus oleh Allah. Terus perhatikan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Karena Tuhan sudah membuat mujizat sedemikian. Mujizat pertama itu adalah air menjadi anggur. Di pesta di Kana di Galilea. Air anggur yang pertama habis. Ya, air anggur yang pertama yang dari pokok ini habis. Jadi waktu habis, sementara orang makan minum anggur, kekurangan anggur. Lalu orang berkata, mereka kekurangan anggur. Tapi kata Tuhan, saatku belum tiba. Jadi ada waktunya Tuhan menolong. Amin. Ada waktunya Tuhan menolong. Alkitab mengatakan,
Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya Tuhan menolong. Yang perlu saudara berserah, percaya yang tidak baik menjadi baik. Amin. Pekerjaan kita adalah berdoa, berserah, nanti mujizat akan terjadi. Ya, terus perhatikan. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat pun tidak bisa, apalagi masuk. Kalau tidak dilahirkan kembali. Perhatikan. Perhatikan. Kelahiran kita pertama dari ibu. Perhatikan. Kelahiran kita pertama dari ibu itu memberikan kita satu jenis kehidupan. Memungkinkan kehidupan yang memungkinkan kita bisa hidup di dunia. Kenapa saudara hidup di dunia? Lahir dari ibu. Bisa ngerti? Ya. Kelahiran kita kembali, kelahiran kita secara rohani itu memungkinkan kita bisa hidup di sorga. Amin. Kita lahir dari sorga memungkinkan kita bisa hidup tinggal di sorga. Jadi harus lahir kembali. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Lahir ulang. Amin. Lewat baptisan air, lewat baptisan Roh Kudus. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Jadi dibaptis dengan air. Ya, dibaptis dengan air. Terus perhatikan. Aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkannya lagi? Kalau kita sudah gede gini, lahir kembali masuk dalam rahim ibu, ya nggak muat lagi lah. Masuknya nggak bisa kalau sudah bisa. Ini namanya guru tapi belum mengerti firman. Ya, terus perhatikan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi lahir dari apa tadi? Air. Air itu baptisan air. Roh itu baptisan Roh Kudus. Ini nih, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Ini baptisan air. Ini baptisan Roh Kudus. Jadi harus dibaptis dengan air. Ya. Ketika kita dimasukkan dalam air, dalam baptisan air, ya. Itu namanya upacara penguburan hidup lama. Bisa mengerti? Baptisan air itu adalah upacara penguburan hidup lama. Yang lama dikubur. Yang baru sudah datang. Amin. Hidup baru. Yang lama sudah dikubur. Sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jadi kita sudah dibaptis ini. Sudah punya manusia baru. Untuk apa? Tinggal di langit yang baru. Bumi yang baru. Amin. Jadi harus dilahirkan kembali. Yang belum, ayo. Mumpung masih ada, gratis kok. Sorga itu gratis. Sorga gratis enggak? Gratis. Nggak usah dibayar. Kalau sorga dibayar, kira-kira mampu saudara bayarnya. Apalagi hidup kekal dibayar. Dari mana uang kita? Nggak bisa kita ciptakan hidup kekal kan? Itu pemberian Tuhan. Ya, coba baiknya Tuhan pada saudara. Diberikan pada saudara hidup kekal. Langit yang baru, bumi yang baru. Baik enggak Tuhan? Tapi kalau orang menolak, ya kalau kamu menolak diselamatkan, ya sudah, diikat kakinya, diikat tangannya, dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang yang tidak terpadamkan selama-lamanya. Nggak tahu sudah berapa miliar manusia di sekarang di dalam neraka. Tangannya diikat, kakinya diikat. Dulu waktu kita masih muda dulu sering itu begini. Ceritanya begini, kalau masuk neraka enak.
bisa dangsa begini. Dengan artis-artis goyang. Di neraka itu kakinya diikat, tangannya diikat, nggak ada sempat dangsa di sana. Kertakan gigi, meratap, menangis selama-lamanya. Dan tidak bisa diubah. Mengubah itu adalah selagi kita hidup, harus kita berubah. Bisa mengerti? Jadi kapan mengubah kita supaya jangan masuk neraka? Sekarang. Dan ingat, keselamatan itu untuk seisi keluarga. Amin. Untuk apa? Seisi keluarga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Amin. Jadi rencana keselamatan itu seisi keluarga. Keluarga biasanya terdiri dari apa itu ya? Siapa? Ayah, ibu, terus anak, terus mertua, terus mantu, cucu. Ingat aja Bahtera Nuh. Bahtera apa? Nuh dengan istrinya, Sem dengan istrinya, Yafet dengan istrinya, Ham dengan istrinya. Berapa yang selamat? Dari seluruh dunia cuma berapa? Dari seluruh dunia hanya berapa? 8. Sedikitkah orang yang selamat? Nah, ini pertanyaan kan murid-murid, sedikitkah orang yang selamat? Jadi yang selamat itu banyak atau sedikit? Sedikit. Semoga saudara termasuk di dalamnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Enak kalau termasuk di dalamnya ya. Aduh, selamat. Biar tidak punya apa-apa. Yang perlu selamat daripada punya apa-apa tapi tidak selamat. Ya kan? Nah, memang orang kaya ini susah masuk surga. Alkitab mengatakan betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Mau pilih mana saudara? Kaya atau miskin? Cari dulu ayat itu. Betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang. Mau kaya saudara? Ayo coba cari itu. Ayo, udah ketemu. Bukan berarti tidak boleh kaya. Abraham pun kaya. Ishak kaya. Ya kan? Yakub kaya. Tapi masuk melalui lubang yang sempit. Tidak merasa dirinya besar. Tidak merasa dirinya kaya. Bisa mengerti? Tidak merasa dirinya besar, kecil, ya, udah selesai, terus perhatikan, udah, ya, udah selesai tadi, baca, udah, nah, coba ayat mengatakan, betapa sukarnya orang kaya masuk surga, yuk, nah, gampang sekarang ya, betapa sukarnya, kalau begitu, betapa mudahnya orang miskin masuk surga. Betapa mudahnya orang miskin masuk surga. Ya, udah, coba. Ya. Gampang sekarang ya, ada di HP. Betapa sukarnya orang kaya. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Lubang jarum gede enggak? Segede mana itu? Unta gede enggak? Pernah lihat unta? Udah gede, besar, panjang ya. Lubang jarum itu kecil. Ya kan? Ada orang mengatakan, oh di Yerusalem ada namanya apa? Ada lubang jarum namanya. Ya, entah apapun namanya itu. Tapi kita pegang lubang jarum lah. Ya, perhatikan, baca, coba. Udah ketemu? Gampang sekarang. Lebih mudah seekor unta lubang jarum pasti keluar dia. Unta lubang jarum. Udah ketemu? Ya. Ya.
Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Ya? Udah ketemu? Udah? Ya? Nah, Markus berapa? 10 ayat 25. Markus 10. Ya, perhatikan. Ya. Ayat 24, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mau kaya? Ya, sekali lagi baca nih, baca. Ya, baca sama-sama. Baca sama-sama. Yuk. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan lubang jarum itu kecil pisan. Masuk ke benang aja kudu diteropong. Harus di apa? Diteropong. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Berarti lebih mudah unta masuk apa? Melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, sekarang pilih kaya. Ayo kebaktian, mau piknik dulu lah. Ayo kebaktian. Saya mau ulin dulu, shopping dulu. Ya, shopping. Ya, padahal Tuhan menciptakan manusia itu apa? Untuk beribadah. Ya. Orang yang tidak beribadah itu sama dengan sampah. Apa orang yang tidak beribadah? Sampah. Sampah itu layaknya dibuang, dibakar. Sekarang belum, tapi akan tiba waktunya. Saudara meratap menangis. Mumpung sekarang. Saudara dengar firman. Bertobatlah saudara. Berilah dirimu untuk berbakti. Ibadah itu berguna. Untuk apapun ibadah berguna. Boleh. 1 Timotius 4 ayat 8 mulai. Perhatikan. 1 Timotius 4 8. 1 Timotius 4 ayat yang 8. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, olahraga terbatas gunanya. Harus olahraga. Amin. Harus olahraga. Supaya jangan pegal-pegal ya. Olahraga. Mau bulu tangkis kah, mau bola kah. Ya. Apalagi olahraga. Poli boleh. Apalagi? Sepeda boleh. Terus apa lagi? Hah? Jalan kaki apa? Pimpong boleh. Apa? Lari boleh. Boleh. Ya. Senam boleh. Ya. Supaya jangan pegal-pegal nanti ya. Jangan kaku. Jadi nanti peredaran darah itu lancar. Ya, terus perhatikan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Jadi bukan duit segalanya. Banyak orang mencari duit, tapi lupa ibadah. Dikira nanti kalau sudah banyak duit, dia bisa beli sorga. Sorga bukan dijual belikan. Gak bisa dibeli dengan uang. Gak bisa dibeli dengan uang. Ya, terus perhatikan. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu ada janji. Baik untuk hidup ini sekarang dan hidup setelah mati. Setelah apa? Mati.
Ada janji Tuhan. Kalaupun kita mati, masuk surga. Amin. Ingat yang di kanan Tuhan Yesus, satu di kiri, satu di kanan. Hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Amin. Mati, masuk ke Firdaus. Berarti ada yang ke Firdaus. Kalau yang ini masuk ke Hades yang di kiri. Ke neraka ini. Mencaci Tuhan. Mencela Tuhan. Tidak mau terima, sudah tergantung karena dosanya. Bukan mohon belas kasihan kepada Tuhan. Iya kan? Harusnya berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya dihukum mati. Pasti selamat dia. Ini mah mencela. Mencela. Tapi beda yang di kanan. Dia berkata, kau tidak tahu kita ini dihukum karena kesalahan kita. Tapi dia berkata dia ini tidak berbuat dosa. Lalu dia berkata, Yesus ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus ingatlah akan daku. Jangan saat saudara menghembuskan napas yang terakhir. Malah Tuhan lupa pada saudara. Setan yang datang pada saudara. Membawa saudara ke neraka. Tapi kalau Tuhan mengingat kita, ya seperti yang di kanan Tuhan ini, pindah ke Firdaus, amin. Ke Firdaus, satu tempat yang indah. Paulus selagi hidup udah pernah ke sana. Selagi apa? Hidup. Kalau kita belum, ya kan? Makanya Paulus itu kaya pengalaman. Pernah menjadi orang paling jahat. Tapi pernah menjadi orang yang paling baik. Amin. Ya, boleh baca itu dikit. 2 Korintus 12, perhatikan. Ini Firdaus. Ya, saya kasih nama jemaat kita ini GBIS Firdaus. Supaya kita masuk ke Firdaus. Amin. Supaya masuk ke mana? Ke Firdaus. Ya, perhatikan. Ya. Boleh, ayat 1 mulai. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ini kata Paulus. Ya, harus bangga saya walaupun tidak berguna. Ya, terus perhatikan. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya, penglihatan dan tentang surga. Perhatikan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. 14 tahun lalu. Entah di Ya, dalam ditulis tubuh, surat ini 14 tahun lalu katanya. Ya. entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu Allah Ya, yang udah jelas dia aku. Ya, ini Paulus. Terus perhatikan. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Tingkat berapa? Tingkat 3. Berarti surga itu berapa tingkatnya? 3. Manusia berapa bagiannya? 3. Tubuh, jiwa, roh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bumi juga begitu. Waktu diciptakan ada namanya bumi biasa. Ada namanya Eden. Ada taman Eden. Ada bumi biasa. Ada kemudian apa? Eden. Ada taman Eden. Mana paling bagus? Taman Eden. Manusia diambil dari bumi biasa. Ditempatkan di taman Eden. Bisa ngerti? Tempatnya manusia di taman Eden. Tapi karena dosa manusia diusir dari taman Eden. Kembali ke tanah asalnya diambil. Bisa mengerti? Ya. Akhirnya kitab Yesaya mengatakan membuat taman Eden menjadi padang gurun. Taman Eden menjadi apa? Padang gurun. Itulah Irak, daerah Irak sekarang sana itu. Dulu di situ taman Eden. Timur Tengah. Bisa mengerti? Mana buktinya? Ada sungai Tigris, sungai Efrat. Pison dan Gion sudah hilang. Gak ada lagi. Tapi itu buktinya. Di Taman Eden ada 4 sungai. Pison, Gihon, Tigris, dan
Efrata, sungai kehidupan. Tapi sekarang menjadi apa? Padang gurun karena dosanya Adam dan Hawa. Jadi jangan berbuat dosa. Jangan berbuat apa? Dosa. Memang semua dosa enak. Nggak ada yang nggak enak dosa. Berbohong, timbangan dikurang-kurangi. Enak itu timbangan. Kurangi 1 ons. Kurangi 1/2 ons. Enak kan? Ya, saya pernah cerita Pak Saudara, waktu saya dulu di Subang, ya, saya disuruh nimbangin gula. Ada yang 1/4, ada yang 1/2, ada yang 1 kilo. Ya. Grosir kan, kami itu grosir. Ya. Kemudian waktu saya mau nimbang ini dalam hati saya, apa saya kurangi 1 sendok? Sendok makan itu kan kalau umpamanya ada 1000 bungkus kurang 1000 sendok makan dalam ini, ya kan kurang ini. Ya. Kalau nambah nggak mungkin ditambah. Kemungkinan dikurangi dalam hati saya. Yang pas saja lah, yang tepat. Timbangan. Jadi timbangan juga jangan dikurang-kurangin. Meteran jangan dikurangin. Pas saja itu. Pas. Amin. Kekayaan seperti itu nggak ada gunanya. Kekayaan hasil menipu. Nipu meter menurut timbangan nggak ada gunanya. Ya. Alkitab mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Wah, sudah susah. Kalau saudara nggak diberkati Tuhan, nggak akan bisa kaya saudara. Ya, jadi yang menjadikan kaya apa? Berkat Tuhan. Ya, ayo beribadah saudara. Kalau selama ini gagal, ayo ibadah saudara. Nanti akan berhasil. Ini ibadah itu mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Supaya saudara berhasil. Anak saudara berhasil pendidikannya. Amin. Anak saya 2 orang beasiswa. Bayang. Kita nggak punya uang. Sampai S2. Biaya dari pemerintah. Pemerintah bayar. Itu beasiswa. Sampai selesai. Ya pokoknya kalau kita sungguh-sungguh ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada mujizat. Ya. Pertolongan Tuhan itu pasti ada. Saat kita dalam kesulitan. Saat kapan? Kesulitan. Selalu ada pertolongan. Saat kepepet. Apa artinya kepepet ya? Terdesak. Apalagi sinonimnya? Kepepet. Terdesak. Kepepet. Mundur. Salah, maju tidak bisa. Mundur. Maju tidak bisa. Seperti Israel di mana ini? Di mana? Di laut kosong. Di laut apa? Kosong. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Di depan laut, di belakang Firaun terjepit. Aduh, terjepit oleh masalah. Biasanya yang buat manusia terjepit apa? Masalah. Biasanya masalah itu. Apa ini? Duit. Duit. Tapi sebenarnya tahu saudara, saya pernah baca sebuah artikel, 10 orang terkaya di Amerika. Akhirnya bunuh diri juga. Bunuh diri. Mengakhiri
Dengan apa? Bunuh diri. Pada orang kaya. Jadi kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan. Amin. Amin. Lalu di mana letak bahagia kita? Bahagia itu kalau kita beribadah pada Tuhan. Ya, beribadah. Boleh, ayat terakhir saja. Kita akan baca sekarang. Ya. Keluaran 23. Perhatikan. Ya. Nah, Keluaran 23 ayat 25. Perhatikan. Ya. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Ya. Sebab malaikatku akan berjalan Keluaran 23, 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Jadi ibadah itu hukumnya wajib. Amin. Yang beribadah itu siapa? Seisi keluarga. Seisi keluarga. Siapa yang mengatakan aku dan sisi keluarga aku akan beribadah? Joshua. Silakan kalian tidak mau beribadah. Saya dan keluarga akan beribadah. Jadi bawalah keluarga beribadah. Amin. Ya, terus perhatikan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ya, ini berkat beribadah. Jadi kita ini ibadah itu wajib hukumnya. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat dulu sebuah lagu. Bapak kau setia? Ya. Sebentar nanti pada perjalanan suci bisa tampil ke depan. Ya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus air, anggur, dan juga roti. Bubuhkanlah berkat-Mu di dalamnya, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi ini adalah wujud dari tubuh dan darah-Mu, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan rohani yang mati, supaya kami berkobar-kobar, menyala-nyala, mengiring Tuhan bagai 5 gadis yang bijaksana, menyongsong datangnya mempelai. Balitanya berkobar-kobar, rohnya menyala-nyala, mengiring Tuhan, menyambut mempelai. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Dibagikan. Bapa, kau setia. Amin. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. dari awal. Kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. tunjukkan kasih. Kita pakai berdiri. Setiamu, kau menyediakan Yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Cawan darah Yesus kita taruh dekat hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita dan kita makan dalam nama Tuhan.
Kita angkat cawan dari Yesus dengan tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkatlah kedua tangan. Perjamuan suci lebih dari obat. Perjamuan suci itu bisa melakukan mujizat. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan kekuatan pengharapan yang berlimpah-limpah selama kita hidup di dunia ini, dan memberikan ketenangan, kedamaian. Tenang dan damai hidup kita kuat seperti singa muda. Seperti singa muda kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Haleluya. Kami menyembah padamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik dan terus mengasihi kami. Kami tidak bisa membalas pengorbananmu, pemberianmu hidup kekal pada kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami berbahagia bahwa kami telah memiliki keselamatan dan hidup yang kekal, yang tidak bisa dibinasakan oleh apapun. Dan hidup itu adalah di dalam Yesus Kristus. Kami ada di dalam Tuhan. Dan tidak ada yang bisa mengusik kami, mengganggu kami. Aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Allah yang maha besar. Alkitab mengatakan, bumi adalah tumpuan kakimu, langit adalah tahtamu Tuhan. Itulah kebesaran Allah kami. Allah kami lebih besar dari apapun. Terima kasih, kami hidup di dalam Tuhan dan oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekali persembahan kita nyanyikan. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya
Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan memberkati. Kita doakan mereka yang kurang sehat. Ini Op Romando yang perempuan, Mama Ibu Lydia, Bapak Rafael, Bapak Ulung, Mama Deva. Ya. Kita doakan mereka supaya Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang berulang tahun di bulan Juni. Ya. Besok ada penataran imam-imam jam 6 yang baru ya. Yang belum, kalau mau melayani Tuhan, imam-imam tatar jam 6 besok di sini ya. Ya. Kita bagi berdiri, kita tutup dalam doa. Yang berulang tahun di bulan 6 boleh datang ke depan. Di bulan 6 berdiri saja di depan. Ya. Ya, kurang maju. Ya. Ya, kurang maju. Ya. Ya, haleluya. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan Juni ini Tuhan, di 2024. Tuhan sudah tambahkan pada mereka umur, tambahkan juga kepada mereka iman, tambahkan berkat-Mu rohani dan jasmani, studi, pekerjaan, masa depan, keluarga, usaha Tuhan berkati. Kami berdoa turunlah berkat dari Sion kepadamu, mengalir berkat dari sorga kepadamu, yang rohani dan jasmani, engkau diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari sorga untuk rumah tanggamu, untuk masa depanmu, yang rohani dan jasmani engkau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, silakan kembali. Ya, kami juga berdoa buat mereka yang sakit, kami bawa kembali. Op Romando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapak Rafael juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapak Ulung juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama Depa juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Biarlah semua berkat Tuhan mengalir padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang mengikuti secara online juga. Jika ada mereka yang sakit, mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Usaha yang macet Tuhan berikan kelancaran kembali. Kirimkan pada mereka pelanggan bagi yang berdagang. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka melihat berkat Tuhan turun pada mereka, usaha, pekerjaan, masa depan mereka. Yang bersekolah berikan hikmat kepada mereka, yang masih sekolah, kuliah, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan yang ada sekarang kami doakan Tuhan beri kepada mereka berkat-Mu Tuhan, supaya para pemimpin di negara kami, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota, berkati, muspika kecamatan, lurah dan desa, Tuhan berkati, tingkat RW dan RT, berkati Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Negara-negara sedang konflik, sedang berperang. Kami mohon Tuhan supaya para raja, para panglima, perdana menteri, semua yang ambil dalam peperangan, mereka mau menurunkan senjata mereka, berdamai, saling mengulurkan tangan. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan sekarang pulanglah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. Anak sekolah minggu sekarang ya. Ya, anak-anak sekolah minggu langsung.
ya, Tuhan berkati ya. Ya, maju terus. Ya. Ya, Tuhan berkati ya. Maju terus. Yuk, ya.